Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Alhamdulillahilladzi nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqullahi la'allakum tuflihun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan melainkan syukur, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat beribadah, nikmat berkeluarga, nikmat bertetangga, nikmat bekerja, nikmat berdagang, nikmat bermasyarakat dan lain sebagainya. Dan nikmat sehat tentunya adalah nikmat termahal selain nikmat hidayah, iman dan Islam. Maka tak heran dalam sehari minimal 2 kali kita berdoa kepada Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah tubuh kami. Ya Allah, sehatkanlah pendengaran kami. Ya Allah, sehatkanlah penglihatan kami. Mudah-mudahan semua hadirin di masjid tercinta ini, dengan keluarga serta masyarakat sekitar kita, umat dan bangsa kita, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah, penyakit dan cobaan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada tauladan sepanjang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Kahfi ada 4 kisah yang Allah berikan kepada kita. Dan sepertiga di Al-Quran itu, bahkan ada ulama mengatakan lebih dari itu, adalah kisah-kisah yang akan menjadikan satu pelajaran kepada kita, sehingga kita tidak salah di dalam melangkah, tidak salah di dalam bergerak, tidak salah di dalam melakukan aktivitas keseharian kita. Yang pertama tentunya adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah fenomenal dari ayat 9 sampai ayat 26. Bagaimana para pemuda yang mereka bukan pemuda sembarangan, karena mereka ini anak-anak orang kaya, anak-anak lelaki terhormat pada saat itu. Mereka putra-putra sultan di masa kerajaan itu. Mereka mempertahankan keimanan mereka. Mereka ingin meneguhkan dakwah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terpaksa untuk hijrah dari negerinya untuk mempertahankan akidah dan iman mereka. Lalu kemudian ada kisah pemilik 2 kebun anggur yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 32 sampai ayat 44, yang insya Allah kita akan coba sedikit belajar dalam beberapa menit ke depan, 10 menit ke depan. Yang ketiga adalah kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Kisah bagaimana murid dengan guru, bagaimana seorang pembelajar itu menimba ilmu, menuntut ilmu dengan seorang guru, yang diabadikan di dalam surah Al-Kahfi. Dan terakhir, kisah seorang raja yang di dalam kitab tafsir dikatakan salah satu pemimpin di muka bumi yang menjadi pemimpin yang bijaksana dan mampu mensejahterakan rakyatnya, yaitu Zulkarnain.
Di dalam tafsir dikatakan ada dua pemimpin di muka bumi yang mampu berlaku adil, bijaksana, dan menjadikan masyarakatnya sejahtera, yaitu Zulkarnain dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah, pemilik dua kebun ini Allah abadikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa afafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang kafir dan seorang mukmin. Kami berikan dua buah kebun anggur, dan kami berikan di sekelilingnya kedua kebun itu pohon-pohon kurma. Di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Hadirin yang dirahmati Allah, di ayat 34, lelaki yang kafir ini dia mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Jadi ketika dia mengatakan kepada sahabatnya, di dalam tafsir dikatakan ada pendapat dua laki-laki ini adalah dari Bani Makhzum, yang seorang Al-Aswad ibn Yalail, kemudian yang satu lagi Abu Salamah. Abu Salamah ini adalah suami dari Ummu Salamah, yang nanti pada akhirnya akan diperistri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Ibnu Abbas mengatakan bahwa dua laki-laki ini yang diperumpamakan di dalam Al-Kahfi ayat 32 adalah dua orang dari Bani Israel. Mereka dua bersaudara yang diberikan warisan oleh ayahnya sebanyak 8.000 dinar. Yang pertama menjadi seorang kafir, dan dengan hartanya itu warisan yang dibagi dua, dia memberikan sawah ladang untuk perkebunan. Sementara yang satu menjadi seorang muslim, dan dengan harta waris yang diberikan oleh ayahnya, maka dia berikan di jalan Allah. Dia berikan untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Nah, saudaranya yang kafir ini dia mengatakan bahwa aku ini lebih banyak hartaku. Ana aktsaru minka malan. Jadi ketika bercakap-cakap, wa yuhawiru, bercakap-cakap, aku ini lebih banyak hartaku darimu. Wa azzu nafara, dan aku lebih memiliki follower yang lebih banyak dari kamu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, lelaki ini lupa bahwa kebun yang menghasilkan buah-buah, yang akhirnya menjadi harta yang dia miliki yang banyak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengaruh memiliki pengikut yang banyak, yang mungkin menjadi salah satu ukuran masyarakat kita saat ini. Orang kalau memiliki pengikut, memiliki jumlah orang yang banyak, menjadi sebuah kebanggaan dia. Dia lupa bahwa semuanya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadirin yang dirahmati Allah, maka lelaki ini juga ketika dia memasuki kebunnya itu, dia mengatakan kepada sahabatnya, saudaranya yang beriman, dia mengatakan bahwa wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Jadi, dan ketika dia memasuki kebun itu, qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Jadi ketika dia masuk kebun, dia ngajak saudaranya yang laki ini, dia mengatakan, ini kebunku nggak akan binasa. Kebunku nggak akan binasa, dia abadi. Wa ma'azunu sa'ah qaimah, dan aku nggak percaya akan ada kiamat. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba, dan kalaupun aku dipanggil oleh Tuhanku, aku akan mendapatkan tempat yang mulia, istimewa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, makanya di dalam beberapa ayat Allah memberikan pesan kepada kita, misalnya dalam surah Luqman kita mendengar, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan arogan, dengan sombong, ya, dengan penuh kebanggaan. Sungguhnya Allah tidak menyukai, Allah benci kepada orang-orang yang sombong dan penuh dengan kebesaran diri. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, lelaki ini lupa sehingga saudaranya ini mengingatkan dia. Ya, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Maka saudaranya yang laki ini ngomong, apakah kamu lupa? Apakah kamu ingkar kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari debu, kemudian dari mani, kemudian tsumma sawwaka rajula, kemudian kamu dijadikan seorang lelaki yang sempurna gitu. Jadi saudaranya yang beriman ini ngingetin dia, kamu jangan lupa ada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari debu, dari mani, kemudian menjadikan kamu seorang lelaki yang sempurna. Ya, makanya surat At-Tin kita ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh Allah telah menciptakan, ya, manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Coba hadirin, kalau kita perhatikan, kita resapi, hidung kita adanya di jidat misal, mata kita adanya di belakang kepala, mulut kita adanya di tengah-tengah rambut. Coba kita bayangkan hadirin, tentu itu bukan sebuah bentuk yang sempurna, tapi Allah memberikan bentuk yang sempurna kepada kita. Makanya saudaranya yang laki ini beriman ini mengingatkan demikian, ada Tuhanmu, ya, menciptakan kamu dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian apa hadirin yang dirahmati Allah, jadi lelaki pemilik kebun ini ada 3 kesalahan fatal. Yang pertama, dia merasa bangga dengan kekayaan yang dia miliki dan pengikut dia yang banyak. Padahal itu semua adalah titipan sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. Dan tidaklah kehidupan itu melainkan adalah satu tipu daya, ya, sebentar. Ya. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah bagaimana kita jangan sampai menyangka bahwa kita ini memiliki sesuatu yang abadi, ya, sesuatu yang abadi, nggak akan binasa. Wa dakhala jannatahu wa zalimul nafsihi qala ma azunnu an tabida hadi abada. Ini kebunku nggak akan binasa, kebunku ini akan awet utuh. Ya. Makanya hadirin, di ayat-ayat 40, 39, ya, 40, 41, Allah memberikan pelajaran kepada lelaki ini, ya, pelajaran kepada lelaki ini. Jadi yang kedua, kita tidak boleh menganggap semua yang kita miliki ini akan abadi, akan kekal, karena ternyata semua akan sirna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, pelajarannya adalah bahwa kita harus yakin dengan datangnya hari kiamat. Jangan sampai seorang yang beriman dia tidak meyakini akan datangnya hari kiamat. Ya. Dan pelajaran lainnya, ketika kita memasuki rumah, ketika kita memasuki kebun, ketika kita menaiki kendaraan, mobil, motor kita, ya, dan kita bangga dengan mobil, kebun, rumah kita, maka di dalam beberapa literatur tafsir di sini seorang lelaki yang beriman ini dia mengatakan walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Dan mengapa ketika kamu masuk kebun kamu tidak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Makanya kata Imam Malik, ini setiap kita masuk rumah kita disunahkan untuk mengucapkan doa ini yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-39. Masya Allah la quwata illa billah. Kenapa ketika masuk rumah kita mengucapkan doa ini? Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tempat tinggal rumah itu menjadi kebanggaan buat kita.
Rumah itu menjadi kebanggaan. Oh, ini rumah saya besar, rumah saya bagus, rumah saya mewah. Jadi khawatir kita jatuh kepada takabur, sombong. Padahal Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah rumah ini terbangun. Sungguh atas kehendak Allah rumah ini terwujud. Sungguh atas kehendak Allah ini wallpaper di rumah ini indah sekali. La quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.